Don't move! Come on. Come on, grab my hand. No. Yo, halo para penikmat film, kembali lagi di channel CV Project bersama saya Mr. P untuk merangkum alur cerita sebuah film. Project kali ini saya akan melanjutkan sequel kedua dari film sebelumnya, yaitu Maze Runner: The Score Trials yang dirilis pada tahun 2015. Sama dengan sequel pertamanya, film ini juga masih disutradarai oleh Wes Ball. Film ini akan bercerita tentang Thomas bersama rekan-rekannya setelah keluar dari labirin yang dibuat oleh Wicked. Dan lagi-lagi, mereka semua masih di bawah kendali organisasi tersebut. Bagaimanakah keseruan filmnya? Silahkan kalian simak ceritanya hingga akhir. Let's go! Film diawali dengan menceritakan dunia yang sudah diambang kehancuran karena virus yang disebut flare menyerang otak manusia dan berhasil memusnahkan lebih dari setengah populasi umat manusia. Sebuah organisasi yang bernama Wicked mengumpulkan anak-anak yang memiliki imunitas tinggi terhadap virus tersebut dan menyeleksi mereka untuk menemukan tubuh yang benar-benar kebal terhadap virus itu agar bisa dijadikan obat. Anak ini adalah Thomas ketika ia pertama kali diambil oleh Wicked dan menjadi salah satu dari mereka saat ia beranjak dewasa. Namun, berbalik menantang organisasi yang membesarkannya setelah ia melihat teman-temannya dikorbankan oleh organisasi Wicked. Setelah itu, kita akan dibawa ke masa sekarang di mana Thomas dan beberapa rekan-rekan lainnya yang berhasil menyelesaikan ujian labirin dibawa oleh orang-orang Wicked ke salah satu markas mereka. Tetapi, tentu saja Thomas dan teman-temannya tidak mengetahui kalau orang yang membawa mereka adalah bagian dari organisasi tersebut dan mengira kalau mereka telah selamat. Pria ini bernama Jensen, orang yang menjadi pemimpin di tempat ini. Setelah membersihkan tubuh mereka dan juga menjalani pemeriksaan, mereka terlihat dikumpulkan ke ruang makan. Di sana, terdapat banyak anak-anak lainnya yang juga berhasil menyelesaikan ujian labirin dari berbagai tempat. Tak lama kemudian, Jensen mendatangi mereka dan memilih beberapa anak-anak yang ada di ruangan itu. Dikatakan, anak-anak yang mereka pilih akan dibawa ke suatu tempat aman untuk memulai hidup. Alasan kenapa mereka tak bisa membawanya sekaligus, karena proses itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga mereka harus menunggu sampai giliran berikutnya. Saat Thomas melihat Teresa dibawa oleh mereka, ia berusaha menerobos masuk untuk mengetahui apa yang terjadi. Tentu saja, orang yang menjaga tempat itu tidak membiarkannya. Lalu, mereka pun dibawa ke ruangan yang telah disediakan untuk beristirahat. Thomas yang belum tidur, dialihkan oleh suara yang memanggilnya dari bawah. Anak ini bernama Aris, orang yang memperhatikannya saat berada di ruang makan. Ia dituntun oleh Aris melewati saluran udara menuju ke suatu tempat. Di sana, Aris memperlihatkan orang-orang yang dibawa pergi oleh mereka tidak benar-benar keluar dari tempat ini, melainkan telah menjadi jasad dan dimasukkan ke sebuah ruangan. Keesokan harinya di waktu yang sama, Jensen kembali membawa beberapa anak-anak yang mereka pilih. Kali ini, Thomas lagi-lagi memaksa untuk menerobos masuk dengan berpura-pura ikut ke dalam barisan.
Namun, hal itu sia-sia karena orang yang menjaga ruangan itu langsung menyadarinya. Karena Thomas yang sedikit memaksa, sehingga kericuhan pun terjadi. Akhirnya, mereka pun diisolasi ke ruangannya kembali. Tetapi, rencana Thomas sebenarnya adalah mendapatkan kunci untuk dapat membuka pintu ke ruangan yang ada di tempat itu. Dan hal itu pun berhasil ia lakukan. Ia pun segera menuju ke ruangan yang ia selidiki semalam bersama Aris. Di sana, mereka melihat tubuh anak-anak yang telah dibawa sebelumnya menggantung seperti mayat. Mereka pun segera bersembunyi setelah Jensen dan salah satu penjaga juga memasuki ruangan itu. Thomas yang melihat Jensen sedang berbicara dengan Dr. Ava. Dikatakan, Dr. Ava meminta Jensen untuk mempercepat rencana mereka dan segera mengirimkan anak-anak tersebut. Hal itu dikarenakan sebuah kelompok ataupun organisasi yang bernama Red Arm selalu mengacaukan rencana mereka dan telah menghancurkan 2 markas Wicked. Tak hanya sampai di situ, organisasi ini juga berhasil membawa kabur anak-anak yang menjadi bahan uji coba mereka. Jadi, bisa kita simpulkan kalau organisasi yang bernama Red Arm ini bertentangan dengan tujuan Wicked. Atau lebih jelasnya, sebuah pasukan revolusi yang menentang visi misi dari Wicked. Setelah mendengar semuanya, Thomas pun segera mengabari teman-temannya untuk keluar dari tempat ini secepat mungkin. Benar saja, Jensen dan bawahannya terlihat menuju ke ruangan mereka. Mereka berhasil mendapatkan senjata setelah Minho menumbangkan salah satu penjaga yang mengejar mereka. Akhirnya, Thomas dan teman-temannya berhasil menemukan Teresa dan segera menuju ke pintu keluar. Saat sampai, ternyata pintu keluar telah dikunci dan kelompok Jensen pun tiba di sana. Di saat mereka terpojok, Aris dan Winston berhasil mendapatkan akses untuk membuka pintu tersebut. Mereka pun tiba di satu bangunan tua yang sudah tidak berpenghuni. Karena tak mempunyai rencana harus kemana, Thomas pun mulai memutuskan untuk mencari organisasi yang bernama Red Arm, di mana ia mendengar pembicaraan Dr. Ava sebelumnya. Mereka pun memeriksa tempat itu untuk mencari sesuatu yang dapat digunakan. Minho yang menemukan generator mengaktifkan listrik yang ada di tempat tersebut. Tapi, hal itu malah mengundang zombie yang bersarang di sana, sehingga semua zombie yang ada di tempat itu menyerang mereka.
Sialnya, Winston harus terluka setelah hampir tertangkap oleh zombie-zombie tersebut. Akhirnya, mereka berhasil selamat dengan bersembunyi dari kejaran zombie yang memburu mereka. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari organisasi Red Arm. Tetapi, di tengah perjalanan, Winston yang lukanya semakin parah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebelum ia berubah menjadi zombie. Dengan berat hati, Thomas dan yang lainnya harus merelakan keputusan Winston dan melanjutkan perjalanan mereka. It's okay. Pada malam harinya, Thomas melihat sebuah tempat yang memiliki tanda-tanda kehidupan di sana. Tetapi, tiba-tiba petir menyambar tepat di belakang mereka seakan memberitahu untuk segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Keep moving, come on! Let's go! Come on, Teresa! Go, go, go! Saat mereka hampir sampai, Minho tersambar petir dan membuatnya tak sadarkan diri. Aris dan Newt segera membawa Minho masuk ke dalam sebuah ruangan. Tak lama kemudian, mereka terlihat lega setelah Minho sadar. Mereka dibuat kaget oleh zombie yang juga ada di dalam bangunan itu. Untungnya, semua zombie yang ada di sana dalam kondisi terikat, sehingga mereka masih berada di posisi aman. Setelah itu, seorang wanita yang bernama Brenda terlihat menghampiri mereka dan membawanya ke seseorang yang memimpin tempat ini. Pria ini bernama George, orang yang selalu mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Ia mengetahui kalau Thomas dan rekan-rekannya berasal dari Wicket setelah mendeteksi semacam tanda yang ada di belakang leher Thomas dan bermaksud menyerahkan mereka kepada Wicket. Akhirnya, Thomas dan yang lainnya harus berakhir terikat dengan posisi tergantung. George yang mendapatkan informasi tentang organisasi Red Arm merubah rencana untuk mengikuti mereka. Ia pun segera pergi untuk melakukan persiapan. Di sisi lain, Thomas dan teman-temannya berhasil bebas setelah berhasil mencapai tuas tersebut. Sayangnya, sebelum mereka berhasil keluar, tempat itu telah dikepung oleh Wicket. George pun menyuruh Brenda untuk segera membawa mereka selagi ia mau menyelesaikan persiapan terakhirnya, yaitu dengan memainkan sebuah musik. Brenda datang di waktu yang tepat setelah mereka hampir ditembak oleh salah satu penjaga dan segera membawa mereka pergi. Namun, Brenda dan juga Thomas terpisah dari mereka setelah Brenda kembali untuk mengambil sesuatu. Hal itu pun membuat Thomas dan Brenda menjadi target utama mereka. Tapi, mereka berhasil selamat setelah musik yang dimainkan George sebelumnya telah selesai.
di mana ternyata musik itu adalah pemicu untuk meledakkan tempat tersebut. Mereka pun segera mencari jalan keluar melalui terowongan bawah tanah. Lagi-lagi, mereka menemukan tempat yang salah, di mana terdapat mayat hidup yang mendiami tempat itu. Tanpa pikir panjang, mereka segera kabur dari kejaran makhluk-makhluk tersebut. Sialnya, Brenda terjatuh tepat di atas sebuah kaca. Don't move! Come on. No. Brenda yang sempat terluka pada bagian kakinya berhasil selamat setelah Thomas meraih tangannya dan menghancurkan kaca yang menjadi pijakan makhluk itu. Yeah. I know. Akhirnya, mereka tiba di satu tempat pengungsian untuk mencari informasi keberadaan teman-temannya. Try to blend in. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria yang bersedia memberi informasi setelah meminum minuman yang ditawarkan kepada mereka. Ternyata, minuman itu membuat mereka kehilangan kesadarannya. Di saat terbangun, terlihat George dan teman-temannya sudah berada di sana. You're going to have to leave my house. Hank? George terlihat menyiksa seseorang, di mana orang itu adalah pria sebelumnya yang bernama Marcus. Thomas dan Brenda hampir dijual oleh Marcus sesaat sebelum George datang menyelamatkan mereka. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Rec Arm dari Marcus, mereka pun segera menuju ke lokasi mengendarai sebuah mobil. Di tengah perjalanan mereka, malah mendapati jalan buntu yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Tetapi, tiba-tiba ia ditembaki oleh seseorang. Hey, is everyone okay up there? We're fine! Anyone know where those bloody shots came from? Saat George ingin mengalihkan perhatian mereka, dua orang dari kelompok tersebut berhasil memojokkannya. Now! Ternyata, kedua wanita ini mengenali Aris di mana mereka satu tempat sewaktu ujian labirin. Namun, mereka berhasil kabur dari Wicked setelah kelompok Rec Arm menyelamatkannya. Sonya. Eris, you're lucky we didn't shoot your dumb ass. This is all for us. You guys are lucky you found us when you did. Pria ini bernama Vince, orang yang memimpin tempat ini. A lot of good people died getting us this far. Brenda yang tiba-tiba pingsan karena infeksi dari luka yang ia terima sebelumnya. Crank, you got a crank.
Vince yang melihat hal itu hampir membunuhnya sebelum seorang wanita yang bernama Dr. Mary menghampiri mereka. There's gotta be something, man. I understand, alright? Just listen, alright? Please. Please, okay? Go! She's infected, Doc. Wanita ini ternyata mengenali Thomas karena ia dulunya juga pernah bekerja di bawah Wicked. Ia menjelaskan kalau Thomas lah yang memberinya informasi mengenai lokasi markas Wicked, sehingga ia mendirikan organisasi tersebut. Setelah itu, Brenda berhasil bertahan setelah Dr. Mary memberikan semacam obat yang dapat menahan perkembangan virus yang menginfeksinya. Thomas yang menghampiri Teresa bercerita tentang masa lalunya, di mana Teresa yang kehilangan keluarga satu-satunya sebelum Wicked membawanya. Jadi, ia menyimpulkan kalau Wicked sebenarnya bertujuan untuk membantu orang-orang yang terinfeksi, dan berharap Thomas mengerti hal itu. I'm saying I want you to understand. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat kelompok Wicked yang mendatangi tempat itu. Ternyata, Teresa lah yang membocorkan lokasi ini kepada mereka. Mengetahui hal itu, Thomas segera berlari untuk memberitahu orang-orang yang ada di tempat tersebut. Namun, sesaat ia sampai di sana, salah satu helikopter mereka menembakkan rudal yang membuat tempat itu hancur. Vince, Minho, dan yang lainnya berusaha memberikan perlawanan, namun mereka berhasil ditumbangkan setelah terkena bom listrik. George dan juga Brenda mengajak Thomas segera kabur sebelum mereka tertangkap. Tentu saja, hal itu ditolak oleh Thomas dan menyuruh mereka pergi tanpanya. Akhirnya, mereka semua berhasil ditahan, begitupun Thomas yang menyerahkan diri. Thomas. Salah satu orang yang mendapatkan penghargaan mereka adalah Teresa lah yang telah mengkhianati Thomas dan teman-temannya. The hell? Teresa. More blood. Dr. Mary yang menyela pembicaraan mereka harus terbunuh di tangan Jensen. I hope we meet again. Mary. Mary. Thomas yang tidak punya pilihan lain menggunakan sebuah bom untuk mengancam mereka. Thomas. Please stop. I made a deal with them. They promised we'd be safe. Tapi, sebelum Thomas menekan pemicunya, George dan Brenda muncul dan melakukan serangan balik. Get down! What a waste. Sayangnya, mereka menangkap Minho yang terkena tembakan. Setelah berhasil membawa sebagian dari mereka, orang-orang Wicked memutuskan untuk mundur dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, tempat yang menjadi medan perang itu hancur menyisakan puing-puing hasil pertempuran. Akhirnya mereka semua ikut untuk melawan Wicked bersama Thomas sehingga tidak akan ada lagi korban dari organisasi tersebut. I'm gonna kill Ava Page. Dan film pun tamat. Yo para penikmat film, itulah akhir dari Maze Runner sequel kedua ini, dimana di ending filmnya yang masih bikin kita gantung.
Jadi buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar saya selalu semangat menyajikan konten-konten menarik ke depannya. Saya Mr. P undur diri, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Panjang umur dan sehat selalu buat kalian semua dan sampai jumpa di project selanjutnya.